Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu lagi dalam program Departemen Pelkes GPIB, Morning Call GPIB. Salam kenal, saya Pendeta Rael Pais. Puji Tuhan sampai dengan saat ini bergabung di GPIB Jemaat Pelita Jakarta sebagai pendeta domisili. Namun demikian, status saya adalah pendeta non-organik GPIB karena saya bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagai pembina mental dan rohani bagi para sahabat yang mengalami adiksi atau kecanduan dengan narkoba. Di pagi hari indah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini, mari bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca, mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pagi hari baru ini. Kami akan memulai pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja, agar kami dapat mengerti, dan Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika kita berpindah dari situasi yang satu kepada situasi yang lain, tentu kita akan merasakan perbedaan. Tentu akan muncul juga perubahan. Dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, bangsa Israel mengalami perpindahan situasi, di mana mereka awalnya hidup sebagai budak di Mesir. Kini mereka menjalani hidup mereka sebagai bangsa yang bebas karena telah keluar dari Mesir. Dalam menjalani perpindahan situasi ini, mereka mulai menata kehidupan mereka. Kita telah membaca bersama bahwa ada aturan-aturan atau hukum yang ditetapkan bagi bangsa ini. Hukum atau aturan ini adalah hal yang istimewa karena melaluinya Allah mengajarkan umatnya untuk dapat menjaga hubungan baik
dengan Allah, sang sumber hidup, sekaligus wajib menjaga hubungan baik dengan sesama. Jemaat yang terkasih, ayat Alkitab yang baru saja kita baca bersama mengatur mengenai bagaimana pemilik hewan bertanggung jawab atas perbuatan peliharaannya tersebut yang merugikan bahkan merenggut nyawa manusia, baik laki-laki, perempuan, anak maupun budak. Juga konsekuensi yang diperoleh atau yang diterima oleh hewan itu sendiri akibat perbuatannya. Bukan satu kebetulan bahwa tema renungan pada pagi hari ini yang sesuai dengan sabda bina umat adalah kesenangan pribadi versus kepentingan lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dunia di mana saya bekerja identik dengan pertarungan antara kesenangan pribadi dan kepentingan lain. Bila dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kesenangan pribadi itu dikaitkan dengan kepemilikan hewan ternak, yaitu lembu yang menguntungkan pemiliknya. Kepentingan lain dapat juga diartikan dengan nyawa manusia. Nah, dalam dunia pekerjaan saya, kita semua tahu ya, narkoba identik dengan kesenangan pribadi. Dan kesenangan pribadi yang ini nih tentu saja merugikan dan bertentangan dengan kepentingan lain. Kurang lebih 9 tahun perjalanan saya melayani di rehabilitasi bagi pecandu narkoba ini, saya melihat begitu banyak orang yang karena kesenangan pribadi sesaat merugikan sesamanya. Mulai dari orang-orang terdekat yang dia sayangi, keluarganya, istrinya, anaknya, atau orang tuanya, sampai meluas bagi masyarakat. Tindakan seperti ini memperlihatkan sikap yang tidak menghargai manusia lain, dengan kepentingan lain yang juga mereka miliki. Bertindak demikian berarti kita mengutamakan diri sendiri, kesenangan pribadi di atas yang lainnya. Ini bertentangan sekali dengan ajaran kasih, di mana kita mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu, apakah manusia tidak berhak untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang ia inginkan? Ini semua kembali pada bagaimana cara kita memandang kesenangan itu. Apakah makna kesenangan bagi saudara, Bapak Ibu jemaat secara pribadi? Perhatikan baik-baik. Apakah kesenangan yang Bapak Ibu, saudara-saudari inginkan itu bersifat fana, sementara, atau permanen selamanya? Kita bisa belajar dari sahabat-sahabat kita yang akhirnya menjalani rehabilitasi karena kesenangan sesaat saja, narkoba. Karena menurut mereka itu menyenangkan, tapi sesaat saja. Selebihnya kehancuran saja. Karena itu, nasihat atau pesan yang selalu mereka titipkan adalah jangan sekali-sekali mencoba. Kesenangan yang abadi dalam Yesus, itulah anugerah terindah bagi kita sebagai pengikutnya. Tentunya kesenangan ini
tidak akan pernah merugikan atau mengabaikan kepentingan lain. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Mari mensyukurinya dengan bersikap bijak dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang mana kita seringkali bertemu dengan pilihan-pilihan antara kesenangan pribadi atau kepentingan lain. Tuhan mampukan kita menjadi pribadi yang bijak. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang bersama-sama boleh kami baca dan renungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, dalam keadaan yang saat ini, di mana secara global ada pandemi COVID-19, kiranya Tuhan saja dan kehendak-Mu sajalah yang terbaik boleh jadi bagi seluruh dunia ini. Kami berdoa secara sebagai pemerintahan kami, berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengambil keputusan terbaik mengenai penanganan pandemi ini, juga secara khusus keputusan yang kiranya dapat membangunkan ekonomi kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-Mu, khususnya GPIB, kiranya kami sebagai agen-agen pendamaian boleh menyatakan tindakan nyata kami dalam membantu sesama, menolong sesama, dan mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kesenangan pribadi. Tuhan, kiranya segala yang kami rindukan, segala yang kami harapkan, segala yang kami inginkan, semuanya kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik sajalah yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Pimpin, tuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menyatakan firman Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.